Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orang Otomatika dari kelas 3 TF dan ini adalah laporan pemrograman mobile praktikum ke-9. Nah, di sini kita membuat button navigation, grid layout, auto slider, dan horizontal perspective view. Ini kita preview dulu. Ini aplikasinya. Sebentar dibesarkan aja ya. Nah, besarin aja. Oke, ini ya. Jadi ini aplikasinya, dimana di sini udah ada di sini auto slidernya. Dan di sini ada grid layout, ya grid layoutnya. Kemudian ini udah ada button navigation-nya. Dan di sini ada horizontal recycle view-nya. Nah, gimana? Jadi kan kemarin kan itu recycle view-nya kan masih itu ya, vertical ya. Jadi yang ini udah horizontal, udah menyamping ya. Dan di sini grid layout, dan di sini ada auto slider. Dan di sini button navigation-nya udah keren ya. Kemarin cuma kayak tombol biasa gitu kan, ini udah ada kayak navigasi benerannya lah. Oke, di sini untuk auto slidernya dia bakal geser sendiri setiap beberapa detik. Ya, ini ada 4 ya, gitu lah. Kemudian di sini ada grid layoutnya, di sini ada 6. Ini untuk diarahin ke activity yang web activity kemarin. Ini diarahin ke website BMKG. Bentar nih, karena dia pakai jaringan ya, jadi nunggu jaringannya dulu. Intinya dia mengarahkan ke website BMKG yang kemarin ya. Ini udah coba sih kemarin sebenarnya. Lama sih. Tapi ya intinya ini diarahin ke website BMKG. Kemudian yang ini, nah ini recycle view-nya yang kemarin yang vertikal yang ke bawah ya. Terus gempa, kemudian deteksi banjir ini itunya, fragmen-fragmennya aja. Untuk fitur yang bawahnya ini sebenarnya sama kayak Nakbat, sama kayak button nav ini, karena fiturnya di sini cuma ada sedikit, jadi saya masukkan aja fitur yang di email. Ada search, kemudian di sini ada account. Di sini search-nya itu ya kayak search biasa, kemudian isi research gitu ya. Fitur coming soon, kemudian di sini ya akun, foto profil, username, password, save, save-nya bakal itu fitur coming soon, kemudian logoutnya benar logout nanti. Di home-nya ini ya itu tadi kan di sini ada fitur-fitur, ini ada auto slider, kemudian di sini ada berita ini kayak intinya tuh dia kayak list berita lah baru gitu. Sebenarnya ya gitu. Yang sebenarnya ini bisa tekan, cuman belum ada fragmen sendirinya, jadi ini cuman di lock aja. Bakal muncul nih item ini ditekan gitu. Oke, mungkin kita bisa masuk ke codingannya. Mungkin kita yang untuk awal tuh kita bakal bahas bottom nav-nya dulu. Jadi di bottom nav-nya itu pertama itu kita buat menunya dulu. Nah, ini maksudnya itu untuk per itemnya di sini nih. Di sini ada 3 item nih. Ya udah berarti kita buat 3 item. 2, 3 sama home, search, dan account. Nih home, search, dan account ini apa nggak sih? Oh, belum di itu ya. Ternyata belum dikecilin tadi. Oke. Aplikasinya. Ya, di sini. Ini ada 3 tadi ya, home, search, dan account ya. Home, search, dan account. Kemudian di sini masing-masing ini adalah sebuah item yang ada di menu ya. Jadi ketika ditekan dia bakal ngapain itu nanti di atasnya di piringannya. Ini di sini kita cuman pokoknya yang di navbar itu ada berapa isinya. Nah, di sini lah kita buat di menu ini. Ya gitu. Kemudian kita masukkan dia ke kalau di sini saya di sini main activity ya. Ini ada main activity dia ngeload apa button nav-nya ya. Jadi dimasukkan aja tuh main activity main ini.
Masukkan aja button nav-nya, kemudian di sini dimasukkan frame layout untuk yang di atasnya. Itu artinya maksudnya di main itu sebenarnya itu cuma ada si home-nya doang, apa button nav-nya doang. Nah, atasnya ini kosong. Isinya itu diisi sama fragment nanti. Nah, fragmentnya itu ada apa aja di sini ada count, home, dan search ya. Nah, jadi ketika ditekan itu sebenarnya halamannya nggak berubah, cuman bagian frame layout-nya aja yang berubah. Diisi sama si fragment. Fragment apa? Sesuaikan aja gitu. Oke. Jadi, oke. Jadi, ya begitu. Intinya itu halaman mainnya itu sebenarnya nggak berubah selama kita di main. Yang berubah itu cuma fragment entitasnya aja gitu. Ini kan lebih hemat ya, lebih hemat memori gitu. Yang atasnya doang yang berubah. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana cara dia berpindah. Mana mainnya? Nah, ini mainnya. Pertama itu kan kita ya seperti biasa kita definisikan dulu. Kemudian di setiap item selected-nya, setiap itemnya ini dia bakal ngapain? Nah, kalau home dia bakal ngeload home, search dia ngeload search, dan account dia ngeload account gitu. Nah, load fragment itu artinya dia di sini pakai fragment manager, di mana fragment layoutnya ini bakal di replace sama si fragment yang kemana gitu, sama si fragment ini gitu. Baru di commit ditampilkan gitu. Nah, jadi ketika waktu kita tekan search ini, button item search, dia bakal mengganti frame layoutnya yang di atasnya ini dengan si fragment dari search itu gitu kira-kira. Ya begitulah kira-kira untuk cara kerja dari bottom up-nya ini. Kemudian mungkin kita ke account dulu ya. Account soalnya kan sedikit ya. Jadi kita ke account dulu nih di account fragment itu ada apa aja. Sebenarnya di sini nggak banyak ya. Cuma ada kita ke layout dulu deh ya. Fragment account nah di sini. Jadi sebenarnya cuma ada ya image view, kemudian edit text lagi, button gitu. Ya cuma ada itu aja. Makanya di sininya cuman di sininya cuma ada dua ya, logout dan account aja. Di sini logoutnya itu maksudnya kayak ngatur logoutnya ini kayak mana, dan accountnya untuk usernya gitu. Di sini user sama password ininya diisi sama dari search preference. Di sini dari search preference ya dari search preference dari activity tadi kan kita ambil dulu user path-nya, kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing ininya, maksudnya di teksnya. Nah, ketika dia tekan save, kan buat save-nya, ketika ditekan save bakal nanya beneran mau di-save apa enggak gitu. Ya, nggak banyak sebenarnya, tapi itulah isi fragment dari account. Kemudian untuk search, layoutnya mana search? Fragment search. Ini di search. Ini cuma ada ya edit text sama button search dong gitu. Intinya dia tuh buat nge-search barang lah nanti gitu caranya. Isinya itu ya seperti biasa di sini cuma ada satu dan itu ketika ditekan search buttonnya itu bakal fitur coming soon ya gitu ya sebenarnya ini kayak biasa begitu intinya tapi intinya ketika dia search dia bakal nampilin fragment search fragment account udah sesuai lah. Nah di home nya kan bakal ada agak banyak nih, kita masuk ke auto slidernya dulu deh. Auto slidernya ini untuk layoutnya sih sebenarnya pakai yang mana ya, home ini yang menu grid ya. Kemudian yang main mana main? Bukan home fragment home. Nah di sini ini pakai view pager di atasnya. Kemudian ini pakai dots dari Tubono masih, tapi dia pakai yang worm. Jadi ketika dia nge-slide itu kayak ada kayak ya kayak worm kayak memanjang gitu. Kan kalau bulat doang kan dia bakal cuma langsung pindah. Jadi kalau worm itu dia ada kayak tuh ada kayak partisnya gitu. Gitu aja. Gitu aja sih. Untuk auto slider ya dia ada uh, tempatnya, kemudian ada dotnya gitu. Nah untuk cara berpindahnya itu ada di fragment home. Ini di auto slider adapter. Nah
di sini itu kita pakai, nah dia, cycle view adapter, kemudian di slide itu, pakai cycle view adapter ya. Jadi dia pakai kayak semacam abstrak lah bisa dibilang. Nah, karena dia pakai abstrak, dia bakal override nih, override, kemudian override lagi dan override lagi nih. Nah, intinya itu ketika dia dijalankan nih, mana ada init, ketika dia si ini dipanggil, auto slider adapter ini dipanggil, dia bakal langsung start auto slide-nya, yang mana isinya ini diganti sama data yang masuk, gitu. Kemudian di coroutine ini maksudnya kayak bakal ada kayak pergerakan gitu, bakal diganti sesuai waktu ininya. Selama ini 3000 detik itu berarti 3 detik dong ya. Yes, selama 3 detik kan dia bakal berpindah ke posisi yang setelahnya. Jadi kayak ke sebelahnya lah intinya gitu, nambah. Kemudian di sekarang ini buat dia tahu sekarang itu ada di titik yang mana nih, titik kedua misalnya, dia bakal tahu ini lagi titik kedua gitu. Jadi kalau dia di +1, dia bakal ketiga, keempat, terus ulang lagi gitu ya. Ini di home-nya itu ya bener-bener cuma kayak dipanggil gitu kan, ini setup atau slider, kemudian dimasukkan image-nya kan pakai list of, bisa ada 4 ya udah dia otomatis jadi 4, kemudian itu dimasukkan ke view pager-nya. Ini kan tadi kan view pager ya atau apa tempatnya kan view pager. Kemudian si worm-nya juga dipanggil, ini worm dots ya. Kemudian keduanya itu dimasukkan ke dalam auto slider adapter gitu. Nah, untuk dots-nya itu di attach. Jadi dia bakal sesuai. Ini kan kayak item kedua kan. Udah di dots yang kedua gitu. Jadi sesuai gitu. Dots sama gambarnya. Nah, itu begitu ya intinya tuh image dimasukin dalam view pager 2, kemudian dots indicator di attach ke view pager-nya gitu. Kemudian kita masuk ke grid menu. Grid menunya home menu grid. Nah, ini sebenarnya kita buat satu-satu ya, nggak ada yang spesial sih sebenarnya, kayak kita buat satu-satu doang gitu intinya. Kayak card, ini pakai card view, itu satu-satu. Kemudian nanti kita gabung di home, di home fragment. Nih, digabung di sini. Jadi manggil itu cuman langsung aja. Yang pas layout langsung kita include gitu. Nggak perlu buat banyak. Jadi kan kok kalau buat satu-satu itu kan panjang banget ya jadinya satu filenya. Nah, di sini jadinya kita cuma buat satu itu, kemudian kita masukkan ke sini pakai include gitu. Jadi kan lebih rapi ya untuk code-nya. Mana dia tadi? Sampai sini. Ya, sini. Ya, sebenarnya karena ini nggak ada kayak apa-apanya, jadi cuma ya udah dipanggil semuanya pakai cut view. Ya, setiap card-nya di set on to listener ya. Ini kan dia bakal manggil view, ini manggil-manggil list gempa, ini deteksi. Untuk yang ini nggak ada. Kemudian yang ini bakal ke main activity, nge-load si search fragment-nya. Kemudian yang ini sama, dia nge-load si account fragment-nya. Pakai dari main activity. Ya, gitu intinya. Ini nggak ada spesial sih, jadi cuma kayak kita buat terpisah komponennya, kemudian kita gabung pakai include di home activity tadi, di home layoutnya, di home fragment yang layoutnya, tinggal di include aja. Nah, baru yang terakhir itu ada news horizontal news ini. Karena kan kita pakai ini kan datanya kan ada judul sama image ya. Nah, kalau bedanya kalau ini tadi kan cuma image, jadi dia nggak perlu model. Kalau ini dia ada data lain yaitu judulnya, selain URL doang gitu kan. Nah, jadi dia perlu model. Ya udah dibuatlah modelnya, isinya itu ada judul sama URL-nya, fotonya gitu. Nah, baru ke adapternya. Di sini itu list dari foto. Kemudian di sini tidak ada. Oke, di sini dia cuman
Ini sini, ini ngambil posisinya, apa list posisi yang dari foto yang dimasukin, kemudian di load ke fotonya, di load ke holdernya, ke apa tempatnya ini. Oh iya deh, kita clear dulu deh. Ini ke tempatnya ini kan tempatnya nih. Di tempatnya, kemudian ada image view-nya dan ada ininya text view-nya. Image view ini tempat fotonya, si text view-nya tempat judulnya gitu. Nah, jadi masing-masing dari foto URL itu dimasukin ke image view dan titelnya itu dimasukin ke text view-nya gitu. Melalui si news horizontal adapter ini. Nih. Jadi item view-nya apa? Ini ketika ditekan dia bakal nge-lock gitu. Posisi keberapa, judulnya apa gitu kan. Di sini. Menu name text item. Jadi si ini judulnya apa si text view-nya ini bakal berubah sesuai news title dan si fotonya ini bakal berubah sesuai image URL-nya gitu. Di sini diubah. Nah, baru sisa itu kita panggil di home fragment di satu ini semua. Setup news horizontal di list dulu isinya apa aja kan. Baru kita panggil tempatnya, dipanggil tempatnya, baru panggil adapternya diisi sama tempat yang tadi gitu. Ya udah lihat manajer barulah bisa digeser-geser kayak begini nih. Bisa digeser-geser kayak begini jadi horizontal dia. Nah, intinya itu dari praktikumnya ini itu kayak kan udah berubah lah udah jadi kayak aplikasi. Nah, di sini tuh intinya kita nggak buat intent banyak-banyak. Jadi kita cuma memakai fragmen aja. Jadi memori itu kan lebih kecil, lebih ringan. Karena yang di load itu cuma sebagian atasnya aja, cuma segini aja. Ini nampak kan ya? Iya nampak. Ya cuma seatasnya ini aja, cuma segini. Nih, nih. Aja bawahnya enggak gitu. Bedanya kemarin kan memang ganti halaman itu kan kayak ganti semuanya gitu ya. Ini dia ganti atasnya aja. Jadi lebih itu. Kemudian di sini ada recycle view. Recycle view ini dia bakal ngelot yang nampak aja. Jadi kalau kita geser ini kan ada nih. Kalau kita nggak nampak itu dia hilang gambarnya. Jadi dia lebih hemat memori lah gitu. Ya gitu kira-kira. Oke. Mungkin sekian untuk praktikum apa laporan yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba logout lah. Logout yang kemarin. Ini. Nah, ini yang login. Oke, terima kasih.